Masuklah Matius nomor 1. Kenapa? Karena Sinyalmu Kristiani diajarin gila mata duitan, gila duit. Ngomong dari tadi bisa ngomong. sinyalmu putus-putus, Ten. Sinyalmu Dari tadi putus-putus, aku mau ngomong nggak ada dikasih waktu. Mau ngomong apa kau? Mau ngomong apa kau di sini? Aku Coba. tanya itu Quran. Kau lari ke Itu Quran, Amanah 9 ayat 91. Itu yang lari ke ditunjukkan Quran, Bang kau. Irwan. Itu disebut data P52. Artinya the parchment dengan kode 52. Maka dia disebut P.52. Besarnya cuma tidak lebih besar dari KTP kita. Ini yang dibanggakan The Bible tertua. Ini namanya parchment 52. Sebesar KTP. Itu pun sumbing-sumbing dimakan tikus. Ten, kalau berani menyalahkan orang, Ten, bawa data, Ten. Jangan kau lari dari konteks. Kau bawa Quran. Kau ilmu Quran aja tak bisa, tak ada. Berani pula kau naik nyalah-nyalahkan data orang. Kau bilang pula orang berbohong. Betul, Bang. Data, Ten. Kau tunjukkan. Kalau memang yang dinarasikan oleh Bunda Sumangkut, hasil penelitiannya itu salah, tunjukkan di mana letak kesalahannya. Adu datamu, itu baru akademis. Kau berbicara soal Nggak akademis. bisa ngomong terus, nggak bisa waktu kau ngomong Yo, iya, ngomong kau begini. dikasih Bahas Quran berbicara. dulu. Ten, kau dikasih berbicara kalau kau tidak keluar konteks. Oke, kasih waktu. Oke, mau bahas Quran apa, sok? Nggak bisa diam lo. Ini memang apa namanya kalian ini Ya, nggak bisa silakan, waktu Bang orang Matius. ngomong. Mau bahas Quran apa? Silakan. Ajaran apa? Ayat Ajaran apa? ini. Aku mau Ya, tanya, nanti aku kasih mau tahu tanya, saya dengar kalau semua, ketemu semua. Bible, Markusnya duluan ya. Kasih tahu saya. Ada Bible Dengar yang dulu. Markusnya duluan. Perkara ngomong, Ten. Kayak Apa, si Ten? Ripa ini orang. Kenapa, Ten? Loh, Aku tadi udah mau Rifa itu ngomong, adik aku saya bilang. itu. Adik Kenapa, saya itu Ten? Aku mau Uni tanya. Rifa. Adik saya Tetap itu. aja ngomong lo. Kenapa, Ten? Apanya, Ten? Ten, bagaimana? Kenapa? Ada apa, Ten? Aku mau tanya. Jelaskan Tanya dulu. apa? Saya tidak izinkan kau bertanya. Saya tidak izinkan kau Tanya bertanya. apa? Kita besar-besar suara ya. Tuhan. Saya tidak izinkan kau bertanya apabila kau tidak bisa menjawab pertanyaan bersami. Tunjukkan buktinya apabila yang kau tuduhkan itu bunda berbohong. Tunjukkan Oke. buktinya. Oke. Siap. Markus. Abang buka. Oke. Juga. Nggak apa-apa lah, teman-teman. Biar. Tidak akan biarkan Bang kau Markus. ngomong apabila kau tidak bisa membuktikan Dan tuduhan kepalanya kami. itu biar mati dia sekalian. Aku mau tanya dari tadi. Kenapa kalian Tidak ngomong akan terus? membiarkan kau berhenti. Saya tidak akan berhenti ngomong apabila kau tidak bisa Buka. membuktikan Ini tuduhan abang, kau saya kasih tahu Markus. jangan. Pertama buka Nyet. Britanica.com. Oke. Yang kedua buka. Nggak bisa diam kak Buka. kalian. Aku dari tadi aku bilang aku mau Saya Eh, tidak dengar. akan biarkan kau bicara. Britannica Apabila kau tidak ada bisa buka, membuktikan otak kosong kalian tuduhan ini. kamu Markus Perpustakaan monyet. terbesar di dunia tentang kekristenan. Kalau Bang Raja Dolar udah tegas ini nggak bisa ini. Udah, gue penasaran tadi dia mau Enggak, nanya apa. begini. Dia mau Secara bahas ayat apa dia? Dia mau bongkar gini, Quran. sebenarnya begini, secara akademis ketika kita membantah dalil argumentasi, kita harus menunjukkan data yang berbasis akademis. Seyogianya, benar. Nggak boleh kita asal menyalahkan. Oh, data yang Anda bawakan salah, tunjukkan di mana kesalahannya. Dia Bukan kepanasan dari konteks. itunya itu. Dia kan mau menutupi itunya itu. Mau Yang menutup. lucunya kan gini Bang Raja Dolar. Nama dia Markus, enggak taunya dia Iya, bahwa rupanya Bible itu tidak menghormati Markus, orang tua. itu dia. Jangankan mau ke dalam-dalamnya aja, nggak usah lah. Katanya hormati ajaran kasih. Markus itu yang senior alias orang tua. Ditendang nomor 2. Matius di depan. Kenapa? Matius penghasil pajak. Berarti Bible disusun berdasarkan mata duitan. Loh, di mana salahnya saya ngomong? Nah, namanya Oten Gabrul. Memang Coba nggak carikan ada salah- saya Bible, Bang. nggak ada Sampai salahnya, kiamat Bunda. pun mereka nggak bakalan ketemu Bible yang duluan itu Markus. Nggak ada salahnya sama sekali. Memang Injil kanonik itu adalah orderan demi kepentingan politik penjajah. Itu intinya. Penjajah. Cocok, Iya. setuju.
Namanya ajaran penjajah kok. Halo, selamat malam Matius. Bang Matius, assalamualaikum Malam. Bang Matius. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang Matius. Kenapa nama Anda duluan dalam kanon? Kok menendang orang tua jadi nomor 2 runner up? Silakan. Bila masa saya akan tendang semua orang Kristen. Bukankah kami Sila abang kami. bernubuat demi namamu, mengadakan KKR demi namamu? Suara abang kecil bang, agak besarkan sikit suara bang, besarkan sikit. Aduh, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermukjizat demi namamu? Jawab Yesus, enyalah kau dari depanku, sesungguhnya kalian pembuat kejahatan. Mamam itu, mamam. Mamam ya Oten ya. Ini ada Bang Fahri. Assalamualaikum saudara. Iya, ini pamanda kita, pakcik kita. Mualaf kita luar biasa. Saudara baru. Monggo pendapatnya Pamanda Fahri. Enggak, kemarin ini waktu beliau detik-detik mualaf, saya alhamdulillah sempat memberikan sepatah dua kata. Beliau menanyakan, apa benar atau Yesus sebelum disalib itu bagaimana, atau dan Isa sebelum disalib itu bagaimana? Bukankah itu pertanyaannya kemarin Pak Fahri? Iya. Sore-sore itu. Iya, yang titik awal dari suatu perdebatan itu adalah pada peristiwa penyaliban. Iya. Saya mengatakan, Elia mengatakan bahwa Yesus dan Isa adalah dua pribadi yang berbeda. Tapi saya mengatakan berbeda dari saat mananya. Kita garis bawahi Yesus sebelum, Yesus selagi disalib, dan Yesus setelah peristiwa penyaliban. Dari semua keterangan yang sebatas saya ketahui, kalau Yesus sebelum dari peristiwa penyaliban adalah Isa alaihissalam, Isa al-Masih itu sendiri. Dan pada saat peristiwa penyaliban adalah Yesus dengan pribadi lain, bukan sebagai Yesus Isa alaihissalam. Dan Yesus setelah penyaliban, atau yang dikatakan dengan sebagai dia bangkit, dia sebagai yang dibangkitkan, adalah sesuatu Yesus yang lain, atau boleh dikatakan adalah Yesus dari penyaliban itu sendiri. Nah, disinilah awal dari mereka ini gini Pamanda Fahri. Iya. Kalau Elia Miron tuh ngomongnya kan di sosmed tuh. Tapi kalau dia masuk ke kampung-kampung mempengaruhi kaum muslimin, oh ini sama, ini Isa al-Masih, oh ini. Jadi kamu nggak usah merasa aneh, nggak usah merasa berdosa pada keimanan kamu. Ini adalah Isa al-Masih. Bujuknya gitu, Pamanda Fahri. Giliran dalam debat, oh beda. Begitulah mereka ini. Memang culas ya. Macam mana lah Bunda, ya kan, kata-katanya mau dipegang, gendernya aja nggak bisa ditentukan. Oh iya ya, itu katanya laki-laki atau perempuan sih? Dwi natur Bunda, Dwi natur. Oh Dwi natur. Iya, Dwi natur. Iya. Aduh, Dwi natur, baru dengar Bunda ini. Gendernya aja nggak bisa dipegang, apalagi kata-katanya Bunda. Nah, kata abang kita Dwi natur. Itu cocok itu, astagfirullahaladzim, Dwi natur. Kacau itu, kacau parah. Maka dari itu, saya kan dulu di persimpangan dari berbagai macam suatu paham itu, saya masuki dari pintu manapun itu. Ada dari pemahaman itu saya ringkas pada titik dua hal, Kristen dan Islam. Ya, Islam jadi kejawen ditinggalkan. Ya, iya sama sekali. Walaupun di situ juga
berbagai dengan ajaran, tapi saya punya pondasi tersendiri mengenai kebenaran yang hak gitu. Amin, amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dari Tabarok ya abang kami. dari Masya kedua hal itu saya kerucutkan, saya ringkas adalah kaidah Islam yang notabene dengan suatu panduan atau suatu tuntunan Alkitabnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Di situ dalam kitab Al-Qur'an secara runut, keterangan demi keterangan, petunjuk demi petunjuk, itu semua tidak ada satupun yang tersembunyi, semua dijelaskan. Allahu Akbar. Allah. Dan bahkan di situ tidak mengambil suatu kosakata atau suatu comotan-comotan dari bahasa-bahasa selain dari Arabik. Iya. Pure independen adalah Arabik. Independen. Tidak Khususnya ada satupun saya membaca hal itu dari awal sampai akhir yang kesimpang siuran atau timpang tindih atau saling bertolak ajaran belakang, ketuhanannya. kontradiktif Betul. keterangannya itu. Akal saya Benar, terbuka, akal saya jadi Benar. mengerti. Oh begini. Tuh. Masya Allah. Dari awal penciptaan sampai kehancuran alam semesta ini dan sebagainya, bahkan sampai nanti ada suatu keindahan tersendiri Ini dikhususkan ada buat namanya umat kakek Islam. Yesus nih, Bang Amran, datuknya Yesus, Bang Amran Situmorang. Namanya pakai nama Datuk Yesus, Amran. Nah, Bang Amran Situmorang mau tukaran ini dengan Bang Semi. Dengan saya aja, Masya Bang. Allah. Dengan saya aja. Monggo, silakan. Turun Masya Allah. dulu ya. Ya Bang Sam, saya turun dulu ya. Ya, Matur saya nuwun turun. sedulur semuanya, Masya Allah nggih. Saya ini mau tidur, Bunda Semangkut. Bunda Semangkut di sana kan masih siang. Iya, tahu aja abang kami ini, tahulah. Ya. Saya malah Kami- tak bisa tidur ini. Udah berhari-hari siang malam jalan belum nggak bisa tidur. Masya Tak Allah. apa. Ada suatu kedamaian tersendiri dalam ya. Kalau lagi Idul Fitri gitu Bang, selamat Iya, Idul iya, Fitri iya. ya. Teman-teman masih sambil di tap-tap yuk. Kita perbanyak ini. Abang nggak bisa tidur karena kerja. Kalau aku nggak bisa tidur sebelum menabok oteng 5 orang. Bang Irwan. Bang Iya, Irwan. Bang. Kalau saya Bang nggak Irwan. bisa. Saya Keren, tabok Bang. dengan data, Bunda. Menabok dengan data. Iya, keren abang. Saya minus data pengetahuan dari hal-hal yang seperti itu untuk diperdebatkan. Saya adalah pengelana sepanjang Bang jalan situ itu orang, aja. naik abang kami. Masya Allah, Bang Ya, Amran. silakan. Ya, Kalau silakan. di Bible Irwan. namanya Amram, yaitu kakeknya Yesus. Lucunya, mereka tuh tahu nama itu dari namanya Bible Apokripa. Katanya nggak boleh ngambil dari Bible Apokripa. Kalau enggak itu enggak taunya dia nama kakeknya Yesus Amram atau juga disebut Yoyakim. Ya, Nggak Bahasa mau bilang sedikit Yahudi. izin Bun sebelum Yunani, turun ya. kan. Cuman abang Bunda, kami Bunda Semangkut izin sedikit. Siap. Saya mau Bang Irwan tadi. Pak Irwan bilang Ya, Bang. belum dapat malam ini belum dapat pasien. Malam ini baru 3. Baru Jadi misalnya Berarti apabila tercapai 5 orang itu 3 hari aku nggak tidur. Waduh, masalah Alamak. ini. Iya. oh Bang, berarti ada target Bang ya. Ya 5 orang Bang, 5 orang. Baru Ada nggak kalau tidur saya- itu. Kayak teman Pancasila, yang sangat Bang. menarik. Ya. kalau saya nggak mentarget, tapi alhamdulillah malam ini saya masuk ke room mereka. Jadi banyak. Pertama penuh, room ujung-ujungnya tinggal 2 orang. Bang saya Bang, mesti mending kita Bang. Akun saya ada 7 nih. Nggak pernah masuk lagi di situ. Diblokir. Oh gitu. Ganti namanya Bang supaya bisa masuk. Kayak Bang Matius ini bisa masuk nih. Nggak bisa masuk karena diblokir. Nggak bisa nemu lagi roomnya. Gitu. Berarti blokir permanen.
Bang Matius ngefans dia sama Victor Alda nih. Kiamat. Fair, Bang. Bukan ngefans, ini lagi nyari. Sampai ketemu baru diganti. Nah, data inilah. Udah nggak berani tampil dia, Pak. Data Matius 7 ini pernah bikin tertawa satu room itu atau dengan penonton itu. Saya di room gitu itu ya? John Peter. Saya berdua saja. Tiba-tiba ramai. Saya bilang, kita katanya diskusi duel, Kak. Oke. Bernarasi mereka dia sampai dia katanya bermujizat ya saja. Saya bilang, ini yang kutunggu ini. Mujizat. Ini kutunggu ini. Ini data ketabuk nanti kau. Wah, dia Iya. menyembuhkan orang sakit katanya. Dia menyembuhkan, mengusir setan demi nama Yesus. Kayak terus saya bilang apa itu? Terus. Pengalaman Sudah. itu yang sangat menarik saya mengenai Giliran roh-roh saya seperti itu. tampilkan data ini, Bang. Apa dibilang itu John Peter? Kakek muda. Kita kan cuma berdua, boleh moderator kau di sini. Aku mau mencret katanya. Masa aku musuhnya mau dijadikan moderator? Dengan kata Matius ini mencret, betul-betul mencret itu John Peter itu. Oh lala. Kalau Dia bilang, begitu saya masih mau menuhankan. Lanjut yang lainnya. Monitor. Masa moderator menjadikan saya musuhnya? Sambilan kita Tendanglah tap-tap semua ya sedulur orang Kristen ya. turun. Tap-tap sedulur. Iya, ada pengalaman menarik berkaitan dengan cerita yang barusan tadi. Pernah Nah ini. ada suatu dari jemaat itu saya katakan kesurupan itu ya, benar-benar kesurupan, demi Allah kesurupan. Maka ditolongnya Masya Allah. dia oleh sang pendeta, demi nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, malah dinasihati itu pendetanya. Kamu salah, Yesus bukan Tuhan. Kamu salah sembah. Kamu salah. Ini anak kamu dari hadapanku. Kamu salah sembah. Kamu gak bakal bisa ngusir aku karena kamu sendiri sama dengan aku. Itu yang kesurupan Oten tuh, Bang. Iya. Oh, berarti kepenuhan Roh Kudus tuh. Ya, roh iblis. Roh iblis. Nah, saya kan orang gembel karena saya memang adalah kemana-mana berjalan itu. Saya paranin itu. Ada apa itu rame-rame seperti itu sampai yang ditolongin sama pendeta itu berontak-berontak. Saya paranin itu dulu. Kasper. Lari dia. Dia lari sampai dia masuk ke dalam, naik ke altar itu, di altar situ. Saya kejar dia takut sampai terpojok. Saya tarik tangannya itu, terus saya bawa saya ke halaman, ke itu yang keluar dari gereja itu, keluar. Dari Terus altarnya, iya, saya tarik itu. Terus saya geledakin, baru dia sadar. Pak, sini Pak, diapain Pak? Ya nggak dia apa-apain, keluarin itu, silakan tuh biar tenang tuh. Roh Kudusnya. Iya. Terus aku ngomong, Pak, kalian adalah orang-orang yang berakal. Makhluk halus, setan saja bisa mengerti Tuhan yang sebenarnya itu siapa. Itu setan loh. Kamu adalah manusia-manusia yang punya akal. Pikirkan itu. Terus saya tinggal pergi. Karena dulu saya tidak. Jadi waktu dia kesurupan itu setannya bilang kalau Tuhan itu bukan Yesus ya. Bukan, kamu salah Mbak. Kamu salah. Disalah-salahin sama kamu sama dengan aku. Kamu sama dengan saya. Ya? Ya, kamu sama dengan saya, Muni. Setannya bilang gitu kepada dia. Waduh, malu itu. Kamu sama dengan saya. Kamu nggak bakal bisa ngeluarin saya. Kamu sama dengan saya. Astagfirullahaladzim. Kena ulti sama setan ya kan. Iya. Nah, waktu terakhir saya mau pergi saya bilang seperti itu. Dikutuk sama setannya Bang Sembiring. Dikutuk sama setannya. Bang Situmorang naik abang kami.
Iya naiklah Bang Situmorang. Baik-baiknya yang di atas ini Bang. Bawa data I tapi am Toyib. Bang Nazirat. Iya. Bang Situmorang itu orang kita Muslim atau bukan Bang Sembiring? Kalau namanya Amran biasanya Muslim, cuman kayaknya Oten. Nggak tahu lah ini benar. Oh, lagak gayanya ya. Iya. Wong Roh Kudusnya aja kayak hantu Kasper, roh Kasper ya Bang Irman ya, Bang Irwan. Lah iya, Ya benar. Ini hantu itu kan suci. karya iblis. Penyaliban adalah karya iblis dan disembah. Iya. Jadi Ternyata berarti di dia Amerika otomatis sini, penyembah iblis karena penyaliban itu sendiri adalah karya iblis. Maka iya, jemaatnya ternyata iblis para adalah profesor ini loh Pak oten-oten. Mandafari. Iya, ternyata para profesor ahli perjanjian baru di sini itu dengan lantang mengatakan tidak ada penyaliban itu. Itu cuma isu yang dilontarkan oleh orang-orang Romawi. Jadi berarti Matius, Lukas itu mengikuti sponsornya orang Romawi. Ini Oten ini Bunda, ini Oten ini. Ini agak gabrul sedikit nih Oten ini. Oh gitu ya. Ini ku naikkan bentar nih. Baru ku naikkan nih dia. Katanya Elia Miron itu anaknya Lina Wijaya loh teman-teman. Assalamualaikum. Oh iya. Ini mah Mbak Dini nih. Bukan ini Bunda. Ada satu lagi. Udah kundang dia tadi tapi nggak mau naik dia. Sehat Ceng Ayu Dini sehat nggih? Sehat. Oh, Bunda gimana? Alhamdulillah agak kurang ini, agak pilek-pilek nih. Flu. Tadi aku Maklum, mendengar- salju lagi tebal. Salju lagi tebal jadi beginilah. Oh iya ya, kan Desember ya. Desember belum Januari. lepas dari itu Januari. Iya. Mm-mm. Tadi Didi dengar ceritanya Pak Fari tentang apa Oten Kris apa Kesetanan, kesurupan. iya Setannya yang Kejar Tuhan. setan sebetulnya kan tahu nunjuk hidung pendetanya. penciptanya di diri dia tahu bukan dia nyiptain saya bukan ini gitu ya bener-bener kocak ya kalau dipikir-pikir ya. Iya, kocak sekali. Iya sih. Setan yang masuk di dalam dirinya itu yang bilang, yang bicara. Kan lucu. Bukan. Itu makanya Kau sama dengan aku. Astagfirullah. Itu makanya saya bilang tadi Bunda waktu sama si Jagal bahwasanya mengatakan dungu, menyebut dungu atau bodoh terhadap Oten itu bukan hinaan. Itu Bukan. adalah sanjungan. Iya, jujur, Ya, jujur, penghargaan. Bang, jujur. Jadi kalau misalnya Kebanggaan malahan kan. Iya, Harusnya kan penghargaan. Karena apa? Kami bodoh karena Kristus. Jadi memang harus bodoh untuk mengikut Kristus. Harus bangga, Kalau iya. pinter, Iya. justru nggak kalau mengikut misalnya Kristus. bodoh gitu kita bilang Betul. bodoh gitu kita bilang pinter, kita fitnah loh, nggak boleh loh, dosa loh malah. Iya, cuman kadang-kadang kan Ah, Oten dosa. tersinggung Mbak loh. Dini. Iya, nangkapnya lain. Oten Bukan Bunda, cuman kan kadang-kadang gini Kak. Oten kan kadang-kadang tersinggung sama seperti kita mengatakan begini. Allah mengkafirkan orang-orang yang tidak menyembah kepadanya. Ya kan? Ya, Padahal itu adalah bahasa yang paling lembut loh daripada non-muslim. Non-muslim itu Iya. adalah sumpah serapah sebenarnya. Berarti namanya tidak selamat. Tidak muslim itu selamat. Jadi orang yang tidak selamat kita sumpai dia nggak selamat. Sedangkan kafir maknanya hanya menutup diri dari kebenaran. ya salah dia sendiri Iya, menutup hatinya dari kebenaran. Itu saking kepinterannya Oten, itu saking kedunguannya. Iya, benar, Bro. Mereka lebih Pak senang Fari. disebut non muslim ya. Pak Fari, Iya, lebih senang mereka disebut non-muslim. Gantian. mengenai yang tadi tuh ya, saya pernah adalah cerita tuh teman dari temannya lagi yang bisa berkomunikasi dengan dia kayak punya perewangan gitu ya. Dunia gaib, ya. Dunia gaib. Terus ceritanya tuh bertanya tentang itu, tentang di Kristen itu, ya kan? Ternyata di Kristen itu, ini bener apa nggak tahu lah ya, namanya berita dari situ ya.
Iya. Dikasih tahu yang bahaya itu bukan rotinya, tapi air sucinya. Itu seperti kayak jampe-jampe gitu. Itu yang ngasih tahu tuh orang itu kan berkomunikasi dengan jin gitu loh, jin muslim itu loh. Jin muslim itu yang ngasih tahu. Oh, memang ada juga lagunya itu, Kak. Dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Kata yang bahaya tuh yang bahaya tuh semburan airnya itu. Semburan air ini. Kan itu dijual ya, Maklum Bunda. lah. Mereka Iya. kan sudah berani mengeluarkan Bible untuk Holy- orang LGBT. Nah, Ini Bible holy LGBT water. itu. Nah, holy water kan dijual ya, Bunda. Ada tuh, aku pernah Iya. lihat di itu yang berbahaya karena Tapi itu Bunda mengandung ya dulu ya virus. waktu sekolah kan disekolahkan ke Santa Maria ya. Mm-mm. Masuk ke gereja itu, Mm-mm. lepas di air itu, awak pegang aja enggak apa-apa lah. Mungkin karena enggak kuat ya ilmu jinnya itu Iya. kena ke badan kita. Itu Biasa diminum aja. kan apa dipercikkan itu, Bun? Ya percikan, suruh bikin salib di kepalanya tuh, keningnya tuh. Habis itu didelap-delapkan. Kupikir tuh diminum, kupikir kan. Oh, itu mungkin diminum. Jadi kalau aku nengok di YouTube tuh Bunda didelap-delapkan sampai hampir napas orangnya itu. Di situlah kenanya kepenuhan roh iblis iyalah. itu. Ada loh. Yang Orang yang sehat juga kalau mendelep-delep masuk ke air enggak napas ya payah juga lah apalagi. enggak di enggak yang di di sini YouTube kan di itu kampung ini yang kan kesetrum. di Ada kan Bugis orang banyak. India tuh yang Bener, Mbak kesetrum tuh. Dia dibaptis kan, tapi ya itulah, mohon maaf ya orang perindapannya agak gimana nggak tahu lah. Dia dibaptis ya kan, baptis Islam gitu. Lah itu ada mic di sebelahnya, itu micnya masuk ke air, kesetrum dia, Oh ya kesentrum lah. mat. Sampai mati ya. Itu namanya gereja tidak tahu sains. Memang ajaran Biblenya begitu. Kalau ngikuti ajaran Bible ya begitu, cemplungin tuh ke air. Bisa Ular mati makan orang itu debu. nanti. Kacau pembukuan. Bunuh orang itu namanya. Kacau. Naik Pak Kelepek-kelepek Pendeta, orang itu Mbak naik Pak Dini. Pendeta. Iya memang. Kelepek-kelepek. Ini ada siapa ini? Si Ambarita, si Raja Lawi, Istilah Raja nih di bawah ini. Naik Pak Pendeta. Naiklah Bapak Pendeta, Berarti silakan. Bunda juga mualaf ya Bunda ya, Bun? Iya. Ya, alhamdulillah sudah terpisah dari gereja dan pembaptisan. Lucu pula, dari gereja Emmanuel pindah ke gereja Pantekosta. Nggak laku, harus baptis lagi abang-abang. Mbak Dini. Baptis lagi. Tapi sekarang mereka udah buat peraturan, nggak usahlah dibaptis ulang. Gitu, kalau pindah gereja. Tadi kan ada perdebatan di tempatnya Muhammad Aji kan, Pak Budi Asali. Bunda Ya tadi kan? ke sana sebentar, ada Bang Zuma kan? Nah, iya, Pak Budi Asali. Tapi sebelumnya Bunda, ada Pak Budi Asali. Lah terus dia bilang, yang aku nggak suka nih, dia ngomong gini, Kristen itu sering dipalsukan, dia bilang gitu. Berarti dengan arti kata tuh Kristen itu adalah agama yang berharga dibandingkan yang lain. Islam aja alirannya cuma sedikit. Kalau kami kan banyak. Berarti kan dalam asumsi begini, kalau banyak dipalsukan berarti kami berharga. Ntar dulu Bapak, aku bilang itu perpecahan kan karena bukannya menandakan malah kalian tidak akur satu dengan yang lain. Kan sejarahnya kita tahu semua, aku bilang gitu. Berbeda dengan kami. Orang-orang kalau cara berpikirnya sudah gabrul, Terbalik. ngomongnya nggak karuan kayak gitu. Budi, saya ini 2 kali kemari, 2 kali kabur. Nah ya. 2 kali lari dari sini. Gimana Iya. Bang Raja dulu? Sekelas 2 Budi kali, Asali pun 2 memang kali, jawabannya ya. gabrul, Bang. 2 kali dia datang ke sini, 2 kali dia lari tanpa permisi. Tadi kan dia lari kan gara-gara ngambek sama si apa tuh? Ardi tadi kan waktu debat. Ya sudahlah, saya pergi aja gitu. Iya, begitu. Pak motong, Pak. Oh ngambek, iya. Ngambek kalah. Kristen tuh pada ngambek semua memang. Memang gitu Bunda, sekelas pendeta pun memang gabrul. Bunda, Ya kalau buku sucinya aja gambrong, Bun, orangnya pasti gabrol lah. Bun, dulu kan sebelum Muslim itu Bunda mulai mendalami ketuhanan itu umur berapa tahun, Bun? Apa dari orang Itu tua? gara-garanya Sejarahnya Bunda tuh gimana kan tuh? lumpuh nih, kena sakit lumpuh 7 bulan. Tahu Romo, suami Romo Pierre
itu menyalakan YouTube pakai apa suara aja, YouTube, Bible and the Quran, katanya gitu. Tentu keluarlah itu semua. Nggak pakai ditengok-tengok sama beliau nih, dikliknya aja, klik. Namanya YouTube, sekali klik, nanti video kedua ketiganya kan mengikuti Iya. karakter dari video pertama. Iya, sesuai dengan seleranya ya. Algoritmanya. Algoritmanya seperti itu ya. Algoritmanya begitu. Iya benar. Awak ditinggalkan. Namanya di Amerika ruang tidur tuh kan di kamar lantai atas. Amerika begitu kalau rumah standar. Jadi di bawah ini ya dapur, ruang tamu, ruang keluarga semua di bawah. Khusus di atas tuh kamar tidur. Karena awak lumpuh jadi menengok mata, melihat ke jendela, lihat pohon tadinya hijau berubah menjadi gundul lalu musim salju. Masya Allah. Jadi beliau udah turun nih ke office-nya di bawah. Tinggal awak nih dengan YouTube. Saya dicuci oleh satu namanya Jay Smith yang mencaci maki Rasulullah. Lalu David Wood, itu muridnya Jay Smith. Dia memakai baju kayak bikini untuk menghina Nabi. Saya nangis minta ampun. Ya Allah. Yang ketiga Christian Prince. 3 itu video yang saya ingat. Sementara awak lumpuh kan tak bisa mau merayap-rayap mengambil si remote TV. La ilaha illallah. Lalu saya pun bersumpah, ya Allah. 3 kalimat sumpah saya ucapkan semuanya. Bismillah, tallahi, wallahi, billahi. Ucap ketiganya, ya Allah, aku bersumpah akan aku tamatkan Bible orang ini agar bisa aku membalasnya. Kalau dulu Bunda nggak segitu-gitu amat ya. Kan sempat di gereja kami berdebat, ketemu dengan Pak Pendeta, habis debat pesan makanan dari KFC atau apa dimakan bareng-bareng, kayak gitu. Tapi setelah Bunda lumpuh melihat orang mencaci maki kayak gitu, lain rasanya. Nah, setelah sumpah diucapkan baru sadar lihat badan. Aduh, saya ini udah bersumpah aku ini kepadamu ya Allah. Tapi badan nggak bisa digerakkan, macam mana mau pegang Bible itu tebal. Waktu itu Bible Bunda cuma 2. Tahun 96 sama tahun 96, satu lagi 70 berapa, pokoknya 2. Penerbitnya yang satu Zondervan, yang satu lagi American Bible Society, ABS. Nah, gimana? Akhirnya Bunda mulailah bersalawat. Beribu-ribu salawat. Bisa sampai 5 kali minimal dalam satu hari. Satu kalinya sekian ribu-ribu. Alhamdulillah, atas izin Allah. Itu baru masuk hari keempat. Lengan bisa diangkat sedikit dari badan. Namanya kita terbujur nih di pembaringan. Lalu terangkat sedikit, sampailah setelah hampir lebih kurang 2 pekan. Lengan ini sebelah kanan bisa diangkat kira-kira antara 17 sampai 25 cm dari badan. Berarti kan sudah bisa agak kuat tuh. Dan jari ini bisa ditekuk, dibuka, dikepal, dibuka. Nangislah, ya Allah terima kasih ya Allah, dengan selawat. Nah, ditambah dengan doa dari namanya itu Syekh dari Pakistan. Ada teman berkunjung katanya, sister, do you want me to ask to my Syekh to give you the ayat and the zikir so you can apply that daily? Oh ya, insyaAllah. I want it. Please. Jadi ada jemaah masjid berkunjung lihat Bunda kan. Tapi ya bulan pertama, bulan kedua aja lah teman. Masuk bulan berikutnya mana orang menjenguk kita lagi. Ya kan? Jadi Bunda amalkan dari Syekh itu ayat-ayatnya sembari dengan salawat. Dibanjiri dengan salawat. Tanpa obat dokter. Tanpa ke rumah sakit. Tanpa obat kimia. Bunda bisa berjalan kembali. Masya Allah. Nah ini. Nah itulah Bunda belajar. Tamatlah. Kenapa sama suami didorong ke kanan? Kan badan kayak batang pisang. Dorong ke kanan. Lalu supaya punggungnya jangan melepuh, didorong ke kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri.
Ketika sudah bisa pegang Bible, Bunda minta Assalamualaikum. tolong dibantu. Jadi Bunda ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ini menamatkan Bible itu di atas pembaringan dalam keadaan lumpuh. Jadi kalau Oten mau lawan Bunda, maaf ya, nggak laku. Saya tamatkan Bible Anda saat saya lumpuh di atas pembaringan. 4 hari untuk perjanjian baru. New Testament 4 hari. 4 pekan untuk perjanjian lama. Takbir. Allahu Akbar. Sumpah terbayar. Allah. Jadi kalau Oten membaca Bible dalam keadaan sehat, ya nggak ada apa-apanya. Saya lumpuh, saya tamatkan Bible Anda kok. Enggak, Bunda Setelah memang itu Bunda belajar. enggak. Ada namanya itu kode-kode rahasia Bible. Dengan bahasa Ibrani. Belajar lawak nih terpaksa. Belajar. Apa pula kode-kode rahasia ini? Nah setelah itu nangis lagi Bunda. Ya Allah. Untung aku tahu sejarah Bible. Seandainya aku tidak tahu. Melihat video ini. Bisa-bisa banyak orang terpengaruh. Ajari aku lebih banyak lagi tentang Al-Quran. Tunjuki aku lebih banyak lagi tentang Al-Quran. Begitu. Itulah teman-teman. Awal mulanya, Masya Allah. Enggak, maksudnya gini, Dan Bunda. Bunda memang Muslim kian dari lahir atau mualaf? Bunda Ya, ini dulu tadi 2 agamanya. Dipaksa ke gereja Bunda ini sama papi. Hmm. Sembunyi-sembunyi ke masjid. Jadi masih mending kalau namanya mu'alaf itu kan ke gereja aja. Ke masjid aja. Kalau saya harus dua-duanya sembunyi-sembunyi. Karena dilarang ke masjid. Oh, Bagaimana? Jadi ya pergi papinya ke gereja Bunda, juga. papinya Enak Bunda lah ke gereja Oten. itu. Waktu itu terasa enak. Karena nyanyi-nyanyi aja. Lama-lama timbul kebosanan. Pindah pula gereja. Gereja yang dalam tanda petik. Maaf ya, nyeleneh. Kalau di Pantai Costa itu doanya lain bang. Doanya bahasa roh. Kayak gitu. Bahasa yang tidak mengerti. Teriak-teriak begitu. Satu saf pertama maju ke depan. Teriak. Kayak kesetanan lah menurut saya kan. Lama-lama saya pikir kok kayak gini jadinya. Ini pasti Tuhan mengizinkan saya masuk gereja 2 macam. Yang satu yang kalem Emmanuel. Yang kedua langsung gereja Pantai Costa. Alamak, itu kan gereja yang nyeleneh sekali alirannya. Oh, berarti papinya Bunda Kristen gitu? Iya, kan menikah sama mami masuk Islam. Punya anak banyak, beliau balik lagi murtad. Kami pun dibawanya, gitulah ceritanya. Macam mana lah anak mau melawan kan? Kata Iya, mami, ya ginilah. Karena keselamatan kalian itu terancam. Kata mami, pergilah. Tapi belajar membaca Quran sampai bisa. Makanya karena dipesanin begitu, tetap juga berjuang. Sembunyi-sembunyi ke langgar, surau gitu. Wah, pulangnya kena siksa. Kena azab lah. Susah Bunda mempertahankan Islam ini. Itu posisi di Ya, Amerika atau di Indonesia, Bunda? Indonesia abang kami. Oh, Pekanbaru. di Pekanbaru. Itu gerejanya itu yang di belakang Taman Kaca Mayang tuh loh. Taman Kaca Mayang tuh pas di seberang kantor wali kota. Bun, sampai merinding saya Bun dengar sejarahnya Bun. Ada Bunda, rencana, salam kenal ada rencana Bang misteri Cinta, tuh Mbak buat Cinta, Bunda apa tuh. kabar? Aku di Masya Pekanbaru juga, Bunda. Allah. Masya Allah. Gereja keduanya di ini, di jalan Tanjung Ru, daerah Rintis. Berarti Karena berarti ketika Bunda ke Amerika tuh sudah Muslim ya? sudah lah abang kami. Sudah jadi Masya ustazah Allah. Bunda ini. Bunda Masya ini pendakwah, Allah. veteran pendakwah ini. Jadi sekarang Sudah di juara di juara Amerika musabaqah tilawatil Quran pula Bang Sembiring. di Amerika sekarang ada tugas juga. Lagi tugas apa? Ya, Bunda ke Amerika itu tugasnya dulu pertama kali sebagai choir, tulisannya choir, bacanya choir. Choir direktur di Kedutaan Indonesia di Washington DC, khusus untuk
upacara peringatan HUT kemerdekaan RI. Mengajarkan lagu-lagu perjuangan karena Bunda komposer. Kok jadi komposer? Karena saat Bunda berdakwah dulu, di samping Bunda naik turun podium, Bunda itu ketok pintu rumah orang, mana yang ada anak remaja, Bunda datangi. Kok tahu? Iya, ambil dari masjid datanya. Pak, mana ya jemaah kita yang punya anak remaja? Itu di jalan ini, gang ini, nomor ini, rumahnya cat ini. Bunda ketok pintu. Begitu orang berdakwah dulu. Ketok pintu rumah orang satu persatu menawarkan, Bapak Ibu, biar saya ajarkan anak Bapak Al-Quran. Saya tanya teman-teman yang berdakwah. Kalau sekarang serba enak, ada media sosial. Tinggal berdiri bicara, orang akan menyebarkannya. Dulu tidak. Ketuk pintu rumah orang satu persatu. Kenapa? Saat itu loh yang namanya narkoba kan mulai masuk. Jadi kami cemas kepada generasi muda. Nah, akibat Bunda ketuk pintu rumah satu persatu, anak-anak itu tahu bisa baca Quran dan mengerti Al-Quran. Sampai mau pakai jilbab kayak ustazanya. Serempaklah mereka. Habis liburan, mereka serentak masuk sekolah pakai jilbab. Ngamuklah para intelijen. Wah, ini pasti ada dalangnya nih. Ini mau mendirikan negara di dalam negara. Loh, orang menati Quran kok dituduh begitu. Tapi Bunda nggak bisa ditangkap. Loh, Bunda ngajar keterampilan, ngajar kreativitas guru, ya, lalu ngajarkan patriotisme. Jadi nggak ada cara untuk menuduhkan hal itu, gitu loh. Jadi intelijen ini karena mereka ngikuti bisikan Amerika, ditelan semua. Orang belajar Quran lalu mau pakai jilbab serempak, SD, SMP, SMA, serempak. Jadi dicari-carilah Bunda ini. Nggak bisa Bunda dicari, mereka menembak anak didik. Anak didik ini dari rumah ke rumah. Jadi satu rumah itu udah penuh itu. Penuh. Tadinya kan Bunda hanya orang di rumah itu aja. Dia panggil kawannya. Ramai. Jadi ngajarkanlah Bunda ke sana. Diajarkan, yuk kita praktek salat tahajud. Yuk praktek salat. Kalau satu rakaat 10 ayat bisa. Tingkat 20 ayat. Sampai satu rakaat 100 ayat. Takbir. Allahu Akbar. Nikmat salat. Dari orang yang nggak tahu Quran sampai mau ikut salat satu rakaat 100 ayat. Allahu Akbar. Berarti ini kan Allahu Akbar, ini luar biasa capaiannya. Jadi ibarat kata iman mereka itu udah siap tembak mati gitu kan. Nah, ketika mereka dipanggil diinterogasi oleh polisi, diinterogasilah orang-orang ini. Siswa-siswa ini. Padahal mereka kalau ke sekolah dipanggil terus ke ruang BP tiap hari. Kamu kok melanggar peraturan pemerintah. Nggak boleh pakai gini. Kita kan nggak ke masjid. Oh teman-teman, susah dulu berjilbab. Ya. Terus konsultasi lagi. Ya Bunda bantu. Ya ini bukan karena ke masjid atau tidak. Ini kan dari Tuhan. Firman Tuhan. Allah langsung yang menyampaikannya kepada baginda Nabi Muhammad dalam Quran. Kok dulu orang nggak ada kayak kamu. Sekarang kamu begini. Ya. Itu takdir Allah. Mungkin dulu orang belum berkesadaran pakai selendang aja. Sebenarnya tidak. Wah, bahkan anak didik Bunda itu dimasukkan ke penjara tanpa didampingi pengacara. Jadi Bunda ini nggak ada apa-apanya imannya. Kalau bukan karena mereka. Kok masuk penjara? Nggak ada yang mau mengiyakan yang dituduhkan oleh polisi tentang Bunda. Ini pembina kamu ini namanya kan? Semangkut ini. Dia itu kan gini kan. Nggak ada yang bilang iya bang. Memang enggak kok. Nah. Lalu dipenjarakanlah. Berharap mereka ini akan mau kerjasama dengan polisi untuk menjebak Bunda. Supaya Bunda ditangkap. Nyatanya tidak bisa. Allahu Akbar kata Bunda. Luar biasa iman anak-anak ini. Saya nggak ada apa-apanya. Dipenjara mereka. Bayangkan teman-teman. Subhanallah. Zamannya Pangkop Kamtib Jenderal Sudomo. Kami hanya bisa berdoa. Ternyata akhirnya Pak Sudomo, Pak Jenderal masuk Islam. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu sebabnya Bunda alih profesi. Karena untuk keselamatan terancam. Lalu Bunda beralih menjadi pelatih vokal. Komposer. Nah akhirnya menjadi choir director di
KBRI Washington DC tahun 2016. Romo orang Nah, gitu. Amerika, Bunda. Iya, abang kami. Hmm. Itu separuhnya rumus kimianya Yesus. Kalau Yesus kan 100% manusia, 100% Tuhan. Kalau ini 50% Amerika, 50% Prancis. Uhuy. Bun, berarti La lagi ilaha illallah zaman-zaman Muhammadur Rasulullah. lagi zaman-zaman Mbak pemboman, Dini naik lagi. zaman-zaman Gimana, apa Kang? sih? Lagi zaman-zaman bom Bali itu riskan juga tuh orang Islam di Amerika. Iya, abang kami. Beli fitnahnya juga kan. Tahun 86, 87 itu para ustadz naik turun mimbar. Ingat Bunda itu. Ngapain kami naik turun mimbar? Ustadz atau jamaknya asatis. Itu naik turun mimbar untuk memprotes penggunaan kata koran. Gara-gara Kompas merubah slogannya dengan kata koran. Ustadz ini kan banyak orang pintar. Bahwa sejarah dunia internasional, nama koran itu untuk Al-Quran. Di Malaysia dilarang menyebutkan nama yang bunyinya sama dengan bunyi untuk Al-Quran. Kalau enggak, kepada Al-Quran. Enggak boleh bilang koran itu yang lain. Nah, tiba-tiba di Indonesia, mayoritas masyarakatnya Muslim. Enteng bilang koran. Gara-gara Kompas. Jadi teman-teman, jangan mulai sekarang jangan bilang koran. Untuk yang bukan Al-Quran. Coba tanya Google. George Sale, George Sale. Itu tahun 1700 hidupnya. Ia menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris dengan nama The Holy Quran. Sampai hari ini orang bule nyebut Quran ya Koran, Koran. Dia nggak bisa bilang Q. Tapi liciknya misionaris di Indonesia. Setelah itu Menko Ekuin namanya JB Sumarlin. Jakobus siapa? B-nya itu. Ia pun mendapat bisikan titipan sponsor dari misionaris. Apa? Rekening koran. Para ustadz benteng terakhir protes nggak digubris sama pemerintah. Ya, sekarang mumpung ada media-media sosial, saya teriakkan kembali. 40 tahun yang lalu, kami, para ustadz naik turun mimbar, ustazah mubalighah, untuk memprotes pemakaian kata koran yang bukan untuk Al-Quran. Coba, masa iya? Orang Amerika lebih menghormati Al-Quran. Tidak pernah dia bilang koran untuk yang bukan Al-Quran. Sekarang udah masuk ke dalam KBBI. Ingat, yang namanya kamus itu merekam peristiwa yang telah terjadi di masyarakat. Gara-gara si Kompas, Komando Pastor, dari perusahaan Gramedia, maka orang menyusun KBBI kan setelah itu. Coba KBBI yang sekarang tahun berapa terbitnya? Sementara dulu Ustadz naik turun mimbar, naik turun podium, teriak tentang koran. Maka mulai hari ini, mari Bung rebut kembali. Oh, berarti Kompas itu kepanjangan dari Komando Pastor. Belum tahu abang kami, itulah dia. Kalau namanya kelicikan misionaris, karena awak ini dari sono lah kan. Sekolah Santa Maria pula. Dimasukkan papi ke Santa Maria. Tapi Allah Maha Kuasa. Tidak mempan. Hati akhirnya memilih hanya Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Papi orang Indonesia, Bunda. Iya, Manado. Ada darah Manado. Subhanallah. Dan sekarang Bunda menjadi Muslim apologet, debater Muslim yang alhamdulillah bukan profesor. Kalau kayak Profesor Menachem Ali itu kan profesor. Banyak kitab-kitabnya ya. Bahasa Arabnya, kitab tafsirnya luar biasa, kitab hadisnya luar biasa. Nah, untuk Bible, untuk khusus Bible, mungkin di kalangan yang keluar masuk media-media sosial, alhamdulillah Bunda lah yang paling lengkap Bible-nya. Sampai mendekati 50 biji.
Kalau beraneka tahun. Bunda, kalau Zakir Naik itu gimana saya pandangan potong. Bunda? Maaf saya potong, Bunda. Dalam. Ya, perjuangkan juga mengenai kosakata Al-Quran, Arabic yang ada dalam Bible itu supaya dibenahi. Jadilah kitab yang independen, jadilah Bible yang independen tanpa Iya, itu comot-comot sering dari juga kami suarakan. kaidah-kaidah Betul, itu kita Arabik. perjuangkan terus. Ya. Ya, sering kami Makanya kalau ada perjuangkan. oten ngomongnya Allah, ngomongnya malaikat, rasul, nabi. Itu teologi kami dalam rukun iman. Surah Al-Baqarah, halaman terakhir. Dekat 285. Iya Bunda, yang lebih konyolnya lagi di bawah, di lapangan, di daratan, mereka dalam penginjilan dan pembaptisan, untuk menuju pembaptisan, mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Itu aku lihat Iya, sendiri. itulah licik, culas. Tidak adanya mereka itu culas luar biasa. Iya, apalagi dengan adanya apologet ini di Komal-Komal ini sudah mendunia, mereka semakin menggila Bunda, menggila menghalalkan segala cara, melebihi Masya Allah, ternyata Paman berbudak. Dafari ini ikut mengobservasi juga ya matunuan Paman Dafari. Masya Itu Allah. benar-benar melebihi ular beludak. Apa aja ditelan, orang gila pun dibaptis bila perlu. Begitu. Oh iya? Ya, Oh ya? benar. Wow. Ini informasi dari lapangan loh teman-teman. Beliau ini kan dari lapangan langsung ini. Masya Allah, Paman Dafari. Matur lanjutkan Pak Manda. Ya, dari pemulung, dari segala lini titik-titik daerah mereka petakan se-Indonesia, dipetakan dari ujung sampai ujung wilayah mana, kelemahannya apa, misalnya ekonomi, sokonglah ekonomi, kelemahannya pekerjaan, sokonglah pekerjaan. Dan mereka, saya herannya gigih dalam kesesatan. Kenapa gigih dalam kesesatan? Misalnya mau masuk ke suatu titik tertentu, dia diketahui, dia akan menghindar. Menghindar. Setelah itu sepi dari orang-orang yang notabene pengalaman dengan keislaman, sepi, didekatin lagi, benar-benar mengincar, benar-benar seperti serigala berbulu domba. Dia licik. Kenapa serigala berbulu domba? Dalam cara dia penginjilan, dia menggunakan kaidah-kaidah Islam, kosakata Islam. Iya, supaya yang di untuk orang-orang itu awam merasa orang, asing. iya, seperti orang Arab. Bahkan dalam memberikan kaidah syafaat ya, yang notabene syafaat itu adalah kosakata Islam. Mereka sekarang pakai doa syafaat teman-teman. Sekarang kekristenan itu ada istilah baru, satu, doa syafaat. Masuklah ke outernya si Lia Kristen atau ke siapa Mak Lina. Nah, itu dia bilang, tolong Bapak Pendeta pimpin doa syafaat. What? Waduh. Kemudian satu lagi, mereka akan mengganti perjanjian itu dengan akad. Jadi akad baru, akad lama. Perjanjian lama, perjanjian baru itu nanti akan diganti dengan akad. Ini kurang sekali loh ajarannya. Binatang kali ya. Kurang ajar sekali. Sebenarnya udah lama saya ketahui, cuma saya waktu itu masih tidak peduli dengan hal seperti ini karena saya dulu juga dalam perjalanan persimpangan, jadi saya nggak urus. Itu dalam penerapannya saya lihat sendiri, saya dengar sendiri begini. Bapak Ibu kan Bapak tahu ya kalau Muhammad itu mensyafaati umatnya ya, tapi itu di akhirat. Nah ini Isa alaihissalam, Isa al-Masih, dia benar-benar mensyafaati manusia-manusia yang penuh dosa yang ada di muka bumi ini. Dia adalah Roh Kudus itu sendiri. Dia memberikan pengampunan dosa. Dia memberikan keselamatannya sebagai juru selamat. Mudah-mudahan tak ada syafaat yang sebenarnya. Saya yang mengatakan hal yang sama seperti abang katakan. Semoga aja tak ada misionaris yang masuk di daerah saya yang mengatakan hal demikian. Saya akan masuk penjara lagi. Ada lagi, satu lagi, ada lagi. Kubelah kepalanya.
Amin, Kalau dia amin. berani mencomot-comot Al-Quran dengan misionaris dengan tujuannya. Iya, makanya perjuangan itu kosakata Arabik yang mereka pakai untuk Betul, makanya kita penginjilan. jangan. Nah, Bunda sedih kalau ada pendebat itu dengan enteng membacakan, maaf ya, dalil-dalil di dalam Bible dengan menyebutkan Allah Bapa. Masa kita tiru pula mereka? Kalau Jangan saya dibilang Bunda, saya bapaknya, tidak bilang Allah saja. menyebut itu. Saya menyebut Allah. Saya tidak menyebut Nah, Allah. Enggak. bagusnya jangan, tetap disebut Allah teman-teman. Satu, kenapa? Biar nampak orang tuh mencurinya. Kalau Atau kita yang kadang- ikut cara sebutan mereka, kita kalah. Atau terkadang saya menyebut Eli. Nah, Eli, mending kita bilang Eli. Oke, Ya. Eli. Nah, ada lagi. Sebetulnya bukan Eli loh, Bang. Cara Bang, yang apa benar itu, Bang? menyebut itu kan tuh dia dapatkan dari King James Version. Kalau orang Ya. Inggris itu baca A, jadi Eli. Iya. Tapi pendeta nih katrok dan kopla. Bahasa Inggris dari King James Version. Nggak pandainya dia bacanya Eli. Mana ada Eli. Itu King James Version itu dibaca I. Jadi Eli. Seperti bahasa Aramaik. Ada yang berbunyi Ilai, ada yang Eloi. Sementara bahasa Arab ilahi. Nampak hubungannya. Mbak pendeta bacanya Eli. Itu kan namanya koplak. Sok-sok niru King James Version. Nggak tahu cara bacanya. Sok-sokan nggak tuh teman-teman? Bacalah. Iya, lebih dari Kayak konyol Raja itu. Jem bacanya. Raja Jem kalau baca Ilai. Ditulisnya Eli. Pendeta. Kalau Katrok. saya Bunda Eli Sugigi. Ada lagi yang lebih konyol lagi, Bunda, dalam menerangkan sebagai juru selamat itu apa? Mereka menganalogikan untuk menggiring kepada satu pemahaman. Begini, yang namanya juru selamat, dia sebagai Yesus, dia itu mengorbankan dirinya, kematiannya untuk menebus. Betul. Itu sebagai juru Dia sudah melawan maut Iya. katanya. Buktinya dia bangkit. Iya, dia menganalogikan seperti ini. Bapak tahu orang yang di sungai mau tenggelam? Ya tahu. Ibu tahu pernah lihat? Pernah. Ada orang mau tenggelam, lah dilihatlah orang terus yang mau tenggelam itu diketahui oleh seseorang itu terjun ke sungai tersebut untuk menolong orang yang mau tenggelam itu. Kemudian ditolongnya lah orang yang mau tenggelam itu. Dan selamatlah orang yang mau tenggelam itu karena pertolongan seseorang ini. Sedangkan dia seseorang yang menolong orang yang mau tenggelam menjadi selamat dan hidup, dia sendiri tenggelam, mati, mengorbankan dirinya demi kehidupan, keselamatan dari orang yang mau tenggelam itu. Siapakah seseorang itu? Ibu tahu, Bapak tahu tidak? Padahal Itulah. itu ceritanya bohong tuh. Iya. Tidak ada dimanapun orang kalau menolong orang tenggelam, orang itu harus menyelamatkan orang ini ke daratan. Bukan dia balik lagi, dia masuk ke dalam laut lagi untuk menenggelamkan diri. Kalau Yesus kan dalam Bible masuk lagi menenggelamkan diri, ya konyol. Iya, karena dari beberapa literatur dan peristiwa-peristiwa suatu pemberitaan kan ada orang mau tenggelam ditolong, yang tenggelam juga meninggal karena tenggelam, yang ditolong malah hidup selamat. Lah itu adalah cerita-cerita bohong yang disepadankan di lini daerah direkayasa, yang minim dengan pengetahuan tentang Islam. Orang-orang awam pengetahuan yang hanya mencari sesuap nasi. Orang seperti itu bagaimana tidak tergiur asal terpenuhi ekonominya, kenyang perutnya, maka diikutilah apa segala yang menjadi penggiringan itu, sokongan itu, asal dia terselamatkan. Sebetulnya mereka kualan juga loh Pak Mandafari. Iya. Kenapa? Mereka kan menyediakan mobil tuh. Jadi sekelompok orang Muslim itu dimasukkan ke dalam mobil, nanti dibawa ke gereja. Hari ini gerejanya beda, besok lagi gerejanya beda. Saking gerejanya itu nggak ada jemaatnya. Jadi yang Muslim lihat selalu meramaikan. Bahkan dia Nah Muslim ini karena terpukau oleh
masuk ruangan kok kayak sakral. Kan gitu. Kan disakralkan, masuk gereja tuh disakralkan teman-teman. Masuk ruangan, lalu sunyi, lalu ada patung, ada Tuhan yang besar gitu ya. Dibuat diserem-seremkan. Lalu istilah mereka sakral. Inilah sekarang Disakralkan. Inilah sekarang yang terjadi waktu Natal jaga gereja, Bunda.